Jawaban pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah dinanti oleh pelaku usaha tempat hiburan. Pasalnya, pemilik maupun pekerja di sektor ini sudah kehabisan napas karena bisnis tempat hiburan tak kunjung dibuka di tengah pandemi. Hal ini diutarakan para pebisnis dan pekerja tempat hiburan awal pekan ini di depan Balai Kota Jakarta. Mereka yang berasal dari usaha diskotek, bar, geria pijat, serta karaoke mengaku siap beroperasi dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Nggak jelas, saya menuntut kapan. Jadi oke, dicatat dan kita minta kapan deadline-nya. Dan tadi juga ada perwakilan TGUPP yang mana saya minta tadi hasil secepatnya. Apa? Secepatnya nggak minggu depan. Jadi tadi gini, ini hari Selasa ya. Harusnya minggu ini udah ada keputusan gitu. Kalau sampai tidak dan diulur-ulur, kami akan melakukan gelombang kedua. Dan itu jauh lebih besar karena epidemiolog mengingatkan protokol kesehatan zona COVID-19 hingga jam operasional wajib diperhitungkan. Kelembaban yang tinggi dapat memicu penularan COVID. Para pengunjung pun harus sadar atas risiko penularan COVID-19 di tempat hiburan. Bahwa penyakit COVID akan meningkat pasti, mau ditutup atau dibuka gitu. Jadi pengunjungnya juga harus tahu bahwa kalau di tempat zona kuning, zona orange dia akan berisiko terkena COVID. Kalau dia nggak peduli dengan COVID, saya ingatkan bahwa COVID 4,5%-nya meninggal dunia. Pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta hingga saat ini masih berlangsung. PSBB transisi diperpanjang mengingat angka kasus positif COVID-19 yang masih tinggi. Per 22 Juli kemarin, ada 17.535 kasus positif COVID-19. Sebanyak 766 orang diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kita tanya langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya peta biru rencana pembukaan tempat hiburan malam? Ya, jadi semula kami berencana di fase PSBB transisi fase 1 di perpanjangan kedua ini rencananya akan dibuka. Tempat-tempat hiburan, bioskop, dan lain-lain, termasuk olahraga indoor. Namun demikian, ketika kita memasuki PSBB fase pertama transisi diperpanjang yang pertama, itu rupanya angkanya meningkat yang cukup signifikan. Kemudian kedua juga menurut WHO, potensi penyebaran sekarang itu dimungkinkan melalui udara. Dan ternyata tempat-tempat yang akan kita buka unit kegiatan tersebut, itu kan tempat hiburan itu, apalagi hiburan malam itu kan di dalam satu ruangan yang kecil, yang sempit, ber-AC, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti gerai pijit itu juga tidak dimungkinkan dalam situasi kondisi saat ini. Maka kalau itu dibuka, terjadi kegiatan di sana, terjadi interaksi, maka potensi penyebaran akan meningkat secara signifikan. Dan kami akhirnya berkonsultasi dengan para ahli, para pakar, epidemiologi, kemudian gugus tugas pemerintah pusat semua, kami konsultasikan dan akhirnya kita memutuskan di PSBB fase pertama di perpanjangan kedua ini belum dimungkinkan dibuka. Artinya kita tetap membuka unit kegiatan yang 50% sebagaimana dibuka sejak PSBB masa transisi di fase pertama ini. Nah, jadi itulah pertimbangan kami karena adanya meningkatnya penyebaran dan di dalam ruangan yang ber-AC tertutup juga terjadi interaksi kegiatan itu, maka itu dapat mengakibatkan penyebaran yang lebih banyak lagi. Oke, alasannya adalah karena memang jumlah positif COVID terus bertambah begitu ya Pak Riza. Namun demikian kalau kita lihat ada belasan ribu orang yang dirumahkan. Kemudian juga para pebisnis juga harus membayar tempat bisnis mereka, biaya profesional mereka. Apakah ini sudah dipertimbangkan Pak Riza? Jangan dijawab dulu Pak Riza, nanti kita akan segera